Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinika, NPM 23752043 dari Prodi Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Negeri Lampung. Oke, jadi teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya di sini akan membuat mini vlog terkait dengan materi Power BI. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pengertian Power BI itu sendiri, kemudian fitur-fiturnya, dan yang terakhir itu adalah manfaat menggunakan Power BI itu sendiri. Oke, jadi yang pertama itu kan pengertian Power BI itu sendiri. Di sini Microsoft Power BI itu adalah sebuah aplikasi business intelligence yang komprehensif untuk digunakan visualisasi data cloud yang digunakan oleh wawasan di seluruh organisasi maupun perusahaan untuk menyematkan data aplikasi ataupun web. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data dari berbagai sumber dengan cara yang cepat dan mudah, menggunakan antarmuka, intuitif, dan interaktif. Dalam beberapa versi, Power BI tersedia secara gratis, namun untuk versi Pro dan Premium menerapkan biaya layanan yang menawarkan fitur analitik yang lebih canggih tentunya. Selanjutnya itu ada manfaat Power BI. Yang pertama itu adalah pengambilan keputusan data. Power BI memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data secara real time, membantu dan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kemudian yang kedua itu integrasi data dari berbagai sumber. Yang salah satunya itu adalah Power BI, yang dimana mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal, sehingga perusahaan memiliki pandangan yang holistik terhadap organisasi bisnisnya untuk memfasilitasi analisis yang lebih luas dan mendalam melalui salah satu platform terpadu. Kemudian yang ketiga itu visualisasi data yang kuat dan interaktif. Power BI menyediakan visualisasi yang luas dan dinamis, memungkinkan pengguna untuk membuat visualisasi data yang menarik dan interaktif. Fitur ini untuk meningkatkan pemahaman dan engagement data, memudahkan identifikasi penting dan komunikasi temuan yang secara efektif. Kemudian yang keempat, memudahkan akses dan kolaborasi. Platform ini memudahkan berbagai laporan dan dashboard, memungkinkan kolaborasi efisien antara tim dan departemen. Dengan Power BI ini, data wawasan dapat diakses di mana saja, kapan saja melalui cloud, memperkuat kerja tim dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kelima itu scalability dan customisasi, yaitu Power BI menyediakan solusi yang scalable, cocok untuk bisnis yang digunakan dari segala ukuran, dari startup hingga perusahaan besar. Pengguna yang menggunakan dashboard dan laporan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka, sehingga Power BI dapat tumbuh bersama dengan bisnis dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan analitis. Kemudian biasanya para pekerja sehari-hari yang menggunakan Power BI itu contohnya seperti business analysis, business intelligence, data analytics, dan supply chain analytics. Nah, mungkin biasanya 4 profesi ini menggunakan Power BI ini sebagai sebagai pekerja mereka sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada integrasi data. Power BI menggunakan data untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk cloud dan data lokal, aplikasi bisnis, database, dan layanan web lainnya. Tapi untuk di pertemuan kali ini mungkin di kelas Business Intelligence saya di Polinela ini menggunakan database. Cuman teman-teman di luar sana kalau memang menggunakan aplikasi lokal, data lokal, cloud ataupun layanan web lainnya itu pun bisa.
Kemudian yang kedua itu fiturnya dapat query editor. Melalui query editor ini, pengguna BA dapat melakukan transformasi data seperti membersihkan data, mengedit, menyaring, dan menggabungkan database sebelumnya menjadi laporan yang siap saji. Nah, hal ini untuk membantu dalam menyajikan data yang akurat dan relevan terhadap analisis. Kemudian yang ketiga itu terdapat data analysis expression, yaitu menggunakan formula khusus Power BI. DAX memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan kompleks dan analisis data. DAX ini digunakan untuk membuat custom measures dan kolom yang diperhitungkan melalui model data. Kemudian yang keempat, di sini terdapat visualisasi data. Power BI ini menyediakan berbagai visualisasi data, termasuk grafik, peta, tabel, dan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Pengguna dapat dengan mudah membuat dashboard dan laporan interaktif yang menarik secara visual. Kemudian yang kelima itu terdapat penerbitan dan berbagai. Nah, di sini ya, setelah laporan dibuat, pengguna dapat mempublikasikan layanan Power BI di cloud yang memungkinkan berbagai laporan dan dashboard dengan pengguna lain dan organisasi. Jadi kayak setelah laporan jadi kita buat di Power BI, kita dapat menguploadkan ini ke Power BI Cloud-nya, yaitu kita mempublishkan gitu. Jadi laporan ini bisa diakses oleh berbagai kalangan user maupun tim manajemen pengguna yang lainnya. Untuk yang keenam itu ada Power BI Mobile. Nah, Power BI Mobile ini memungkinkan pengguna untuk mengakses laporan dashboard dari perangkat mobile manapun, yang memberikan kefleksibilitasan untuk berinteraksi dengan data kapan saja, di mana saja, dan dimanapun mereka berada dengan sangat mudah gitu. Kemudian yang ketujuh itu adalah pengamanan data. Power BI ini menawarkan fitur keamanan data yang komprehensif, termasuk kontrol akses berbasis peran dan eksprensif data untuk memastikan bahwa sensitif tetap aman. Jadi teman-teman, di Power BI ini kita tidak perlu khawatir kalau akan terdapat ketidakamanan data, karena di Power BI ini sendiri fitur yang ketujuhnya itu dia sudah memiliki pengamanan data yang sangat sensitif dan tetap aman. Kemudian yang kedelapan itu integrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya. Nah, ini Power BI ini sebenarnya mudah berintegrasi dengan aplikasi Microsoft lainnya. Seperti kemarin kita sudah menggunakan SharePoint, terus data Excel dan Teams. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kami sudah melakukan menggunakan Microsoft Power Apps dengan SharePoint, baik dari data Excel maupun dari data-data yang lainnya. Kemudian yang kesembilan itu ada custom visual, yaitu pengguna memperluas kemampuan visual Power BI dengan mengunduh visual custom di aplikasi Search untuk membuat visual menggunakan Power Developer Tools. Jadi customnya ini kita dapat menggunakan Power BI Developer Tools. Kemudian yang ke-10 itu ada Alright Insight, yaitu fitur memanfaatkan kecerdasan buatan dari machine learning untuk memberikan wawasan dan prediksi otomatis seperti analisis sistem dan deteksi anomali data dalam dataset dan deteksi anomali dalam dataset. Kemudian selanjutnya itu ada bagaimana cara menggunakan Power BI. Itu yang pertama, unduh Power BI pada Microsoft Anda, kemudian koneksikan ke sumber data, lalu muat dan transformasikan data tersebut. Setelah mentransformasikan data, kita membuat model datanya. Jadi kita tuh sebenarnya inginnya yang diperlukannya seperti apa datanya, kita bisa membuatnya seperti relasikan tabel-tabel
terus atau menyusun model datanya, baik kunci maupun analisisnya, yang secara efektif dan visualisasi data yang akurat. Nah, ini menggunakan model data ya guys. Kemudian yang kelima ini eksplorasi visual data. Jadi ini adalah report view yang membuat visual data, eksplorasi berbagai jenis grafik dan visualisasi yang ditawarkan Power BI seperti grafik batang, Picard, star plots, dan berbagai lainnya. Drag dan drop file data ke visualisasi yang telah dipilih untuk melihat pola dan wawasan. Jadi eksplorasi ini, visual data ini kita bisa menggunakan drag down maupun drop file dengan mudah gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, setelah kita menginputkan, mengoneksikan, terus membuat transformasi data, membuat model data tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu kita mengatur laporan keuangan. Nah, jadi yang terakhir ini, setelah beberapa visualisasi data atur dan disesuaikan dalam laporan, kita dapat menambahkan filter, slides, dan elemen interaktif lainnya untuk membuat laporan lebih dinamis dan mudah digunakan. Jadi setelah laporan dibuat dan dipublikasikan laporan tersebut ke layanan Power BI online dengan menggunakan akun Microsoft, jadi laporan kita bisa diakses dengan mudah oleh pengguna-pengguna melalui fitur yang sangat canggih. Nah, di sini sudah terlihat bahwa menggunakan Power BI ini sangat mempermudah kita sebagai pengguna organisasi maupun perusahaan, baik pengguna user maupun pengguna yang lainnya seperti manajemen operasional maupun user yang membutuhkan informasi, itu kita dapat menggunakan Power BI tersebut. Nah teman-teman, untuk materi kali ini mungkin saya hanya dapat menyampaikan sekian. Semoga teman-teman bisa mempelajari Power BI ini melalui video ini maupun dengan video yang lain. Tentunya banyak informasi yang dapat kita petik dari sebuah video ini, dan masih banyak informasi yang kita belum ketahui di berbagai platform ataupun webs di Google, kita bisa cari itu. Nah, mungkin teman-teman sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.